Ini saya kasih tanda, yang ini bilang. Yang ini saya kasih tanda nih. Nih, ini yang merah ya adalah Mesoderm somatis. Yang ini adalah Mesoderm splanchnic. Nah, jantung itu berasal dari Mesoderm splanchnic dengan induk kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan ini. Yang kuning adalah endoderm. Dua lapisan ini kita sebut sebagai lapisan somatopleura. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat dulu bahwa eh, lipatan-lipatan ini akan membentuk namanya xylem. Xylem itu rongga. Kalau di manusia tingkat dewasa sekarang kita manusia itu xylem itu rongga dada, rongga abdomen, ya kan? Itu xylem. Jadi xylem ada di dalam embrio, namanya xylem intraembrio. Nah, kalau kita sudah dewasa, itu xylem intraembrio itu berkembang menjadi rongga dada yang ada jantungnya di dalam, ada paru-parunya, ada rongga abdomen, ada saluran-saluran pencernaan, ginjal, dan lain sebagainya. Jantung itu ada di xylem intraembrio, yaitu yang ada di bagian namanya, ada di bagian rongga dada itu ya. Nah, jadi di sini sebentar saya matiin kipas angin dulu, terlalu dingin. Nah, xylem itu biasanya kiri kanan rongganya ya. Nah, kamu lihat sini karena kan mesoderm juga kiri kanan. Jadi yang namanya xylem itu adalah yang ini. Ini xylem nih. Lihat nggak ini? Rongga ini. Ya, itu namanya xylem. Jadi ada left and right, kanan dan kiri. Kebayang dulu semuanya. Nah, oke. Jadi dia berjalan dari mana namanya xylem, yaitu dari cervix sampai ke anus pada hewan vertebrata, ya kan? Jadi dari batas leher, di tengah leher kita ini, hair ya, akhir, terus sampai ke dada, terus sampai ke anus, itu namanya ada xylem. Nah, itu karena adanya lipatan-lipatan tubuh terbentuk. Jadi kalau tubuh melipat, maka mesoderm juga melipat gitu ya, sehingga membentuk pleura cavity, pericardial cavity, peritoneal cavity, rongga dada, rongga jantung ya, rongga paru-paru ya. Kalau jantung ya rongga perikardial, kalau paru-paru pleura cavity, kalau peritoneal pencernaan, abdomen ginjal itu rongga peritoneal. Itu adalah xylem infantile. Nah, kalau kita lihat tiga dimensinya kayak seperti ini. Nah, jadi nanti yang merah pelipatan tubuh itu menyebabkan lapisan ini nih, yang ini ya bertemu dengan yang ini gitu ya. Nah, yang bawah ini yang ini nih, yang ini sorry miring bertemu dengan yang ini sehingga terbentuklah rongga. Jadi pencernaan itu tidak, ini adalah pencernaannya ya, sehingga ada kiri kanannya ada xylem yang bertemu kiri kanan. Ini pada embrio, katak, embrio ayam sama, manusia sama-sama. Sudah kebayang? Ini kalau tubuh dipotong, kebayang ya kiri kanan ada xylem, ya enggak? Nah, kalau kita kan xylemnya itu dari ruas tulang belakang sampai ke dalam ya kan? Benar nggak? Ini kan ruas jadi kalau dilihat ini berarti kan dari sini ya xylemnya dari sini ya enggak? Nah, dari sini sampai sini. Ini belakang kita, ini kan dorsal, ya kan tulang punggung kita ada di dorsal. Ini ada di ventral perut kita, gitu ya, arah ventral. Baik, sudah kebayang. Jadi di dalam tubuh embrio, ya kan? Karena ingat di sini itu kalau kalau hewan itu apa ayam di sini yang biru ini ektodermin yang biru nih, ini akan membungkus kantung apa di sini apa putih albumin di sini di bawahnya kan ada albumin di sini kan, ya tidak, ya kan?
Lalu dia nanti baru ini melipat lagi membungkus seluruh embrio yang ada di sini nih. Ini embrio ini dibungkus nanti ya begini kalau ayam. Nah, nanti di sini juga begitu. Setelah melipat ke sini, dia yang merah juga akan masuk ke sini. Bayang dulu ini baru saya bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong saya ini. Ya, kalau Anda tidak membayangkan, Anda akan bengang-bengong juga ujiannya jelek semua nanti. Dan tidak ada remedial. Gitu ya. Nah, ini yang merah ini akan berada di sini melipat ya. Gini kan. Nah, ini adalah putih telurnya. Ini putih telur nih, putih telur semua di sini ya kan. Ini dia balik akan membungkus keluar. Itu kan namanya kantung amnion. Baik, sekarang kalau kita lihat ini namanya embrio. Ya, ini adalah intraembrio. Ini rongga xylem intraembrio, ini adalah ekstra embrio di luar embrio. Di luar ini, di luar yang ini namanya ekstra embrio. Nah, jadi jantung itu pertama kali terbentuk, organ yang pertama kali terbentuk, ya. Ya, pertama kali berfungsi terbentuk karena fungsinya untuk apa? Untuk sirkulasi, untuk menghantarkan makanan. Kalau jantung nggak terbentuk, bagaimana organ bisa berkembang? Kalau tulang dulu berkembang, bagaimana sih tulang bisa berdiferensiasi nggak perlu makanan? Makanya jantung harus berkembang terlebih dahulu, baru jadi sebelum embrio itu jadi gede, jadi besar, nah dia harus switch, ya kan? Switch apa? Switch dari yang tadinya menyerap makanan secara difusi, dia mulai melakukan proses transportasi melalui pembuluh darah, kan gitu. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, eee, apa, nah ini dia mendapat makanannya dari mana? Ini kan ada yolk, kalau ayam untuk perkembangan somit, perkembangan neural tube ini dia meresop dari dinding endoderm ini, ya. Makanan di sini akan teresorpsi untuk perkembangan si embrio. Nah, bagaimana kalau ini habis? Kan gitu kan. Nah, kalau embrio itu, mulai membesar, terus bagaimana ngangkut ke organ-organ yang jauh? Makanya tentu harus dibentuklah, pembuluh darah. Kalau di dalam embrio, embrio itu kan yang ini nih, ya di dalam embrio, ya kan, ini adalah jantung. Nah, kalau di luar embrio kan dia nyerap makanan di albumin, semua nyerap. Itu yang berkembang itu adalah pembuluh darah kalau di luar embrio, gitu ya. Jadi pembuluh darah itu pembentukan ada pembuluh darah secara angiogenesis itu terjadi pertama yang adanya di pulau-pulau darah. Kalau kamu lihat di embrio itu kan ada merah-merah, ada zona pellucida, ada area opaka, iya tidak? Ya kan? Ada titik-titik merah, itu adalah pembuluh-pembuluh darah, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pembentukan si jantung. Jantung itu kan kamu tahu kalau embrio itu kan ini kan otak aja tabung lurus, ya kan? Saluran pencernaan tabung lurus, ya tidak? Lurus kan? Karena kan tubuh belum melekuk, iya tidak? Nah, sehingga rongga xylem juga lurus. Ketika rongga jantung di sini terbentuk, nah jantung itu berupa tabung lurus seperti ini, ya. Itu dia berlekuk umur 20-an hari bentuk seperti, tubuh melipat, lalu torsi melipat membentuk looping, ya, membentuk looping tadi sehingga membentuk tabung-tabung atrial dan ventrikel seperti ini nantinya. Kita akan bahas kenapa jadi begini, ya. Nah, mesoderm kita mundur lagi, mesoderm pada saat ambil 21 jam atau 18 jam itu kan baru ada primitive streak. Mesoderm jantung itu ada di luar, dia masuk ke dalam primitive streak, ya masuk-masuk, menyusup. Ketika masuk maka kan nanti bentuknya seperti ini, ada mesoderm seperti ini masuk yang merah. Ketika mesoderm sudah kontak dengan endoderm, dia mulai melakukan pembentukan jantung. Jantung itu berasal dari mesoderm intermediate mesoderm ini lihat di lipatan ini, paham ya? Yang ini tuh yang ini. Kita ambil bagian ininya nih. Cuman ini kan bulat, ini kita lebarin. Nah, ini. Ini adalah biru, ini ektoderm. Nah, ini kan notochord yang menginduksi ini. Kita nggak ngomongin notochord, kita ngomongin di sini nih. Ini ada mesoderm splagnik, ini kan yang merah ini, mesoderm dorsal atau parksial.
ada intermediate sini yang kemarin kita bicara tentang pembentukan urogenital atau pembentukan apa tuh? Ekspresi. Lalu ini ada mesoderm yang terbagi dua lateral, satu bertemu dengan ektoderm, itu lapisan somatoplot, somatik, mesoderm somatik, dengan ektoderm membentuk somatoklir. Kalau yang ke bawah dengan endoderm membentuk mesoderm splangnik. Ini akan membentuk splangnopleuron. Nah, ini adalah jaringan bakal jantung. Bagaimana dia bisa berdiferensiasi menjadi jantung? Ini mesoderm. Ini di jaringan yang merah ini mesoderm splangnik itu dia merupakan jaringan yang mana daerah sekitar antara endoderm dan splangnik itu ada jaringan apa namanya mesenkim yang aktif. Nah, di situ sel-sel di sini, sel-sel yang ada di endoderm itu akan mengeluarkan apa namanya vascular endothelial growth factor atau VEGF, vascular endothelial growth factor, yang akan menginduksi ini ya, yang akan menginduksi mesoderm splangnik untuk mengalami apa? Mengalami penebalan. Itu ya. Mengalami penebalan, bagaimana dia cara menebal? Simsalabim? Tidak. Menebalnya pasti dia berproliferasi, memperbanyak diri. Sel itu harus selalu ada proliferasi untuk membentuk organ. Karena sel yang dibutuhkan untuk organ jantung itu jumlahnya akan berbeda dengan jumlah sel untuk membentuk organ-organ yang lain. Mungkin aja di sini 1.200, di tempat lain 1.000, tempat lain 3.000, begitu ya. Untuk mencapai sekian banyak sel tentunya sel itu akan apa? Berproliferasi, memperbanyak diri, ya kan? Kenapa dia memperbanyak diri? Karena ada faktor pertumbuhan yang dilepaskan oleh sel-sel di sekitar sini antara endoderm dan mesoderm. Apa yang dilepaskan di sini? Yaitu vaskular, endothelial, growth factor, faktor pertumbuhan, endotel, vaskular, pembuluh darah. Itu ya. Lalu dia mengalami penebalan. Tuh. Nah, jadi pada temsaman ini ketika dia menebal, nah menebalnya juga kiri kanan di sini menebal. Ketika dia menebal, berarti kan selnya itu berdiferensiasi, akan berubah. Dia akan apa? Mempengaruhi jaringan di sekitarnya, gitu ya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di sini. Ya. Lalu, ketika itu, si tabung tadi menebal itu lalu mengalami apa? Membentuk suatu tabung. Jadi membentuk tabung seperti ini. Nah, lihat, ya kan? Jadi kan di sini kan ada saluran pencernaan. Dia kan melipat, kan? Yang kuning itu akan berdekatan ke sini bertemu, gitu ya. Nah, yang merah juga berdekatan, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini ke atas menutup, maka yang merah juga akan ketemu kan, sehingga akan sebentuk seperti ini. Bayang nggak? Sehingga saluran pencernaan ada di atasnya. Nah, ini akan menebal gitu kan. Kan tadi satu nih tabungnya kiri kanan. Nih ini tabungnya kiri kanan nih ya. Dia menebal terus membentuk penebalan besar di sini kiri kanan. Lalu ini kan tubuh melipat. Ya, ini juga melipat membentuk badan silindris. Ketika melipat maka yang tabung apa kardium jantung ini yang tadi satu akan bertemu kiri kanan. Nih, dia bertemu seperti ini ya. Ini membentuk tabung apa namanya? Tabung jantung yang tadinya dua akan berfusi ya kan? Berfusi menjadi satu tabung. Jadi endoderm itu kan terus tumbuh-tumbuh, melipat ya kan? Ketika melipat atas kepala, ekor, tubuh sehingga kalau ini melipat kan ini putus, ya enggak? Nah, ketika ini melipat, ini kan gini melipat-melipat, ini lapisannya ada di sini. Kebayang nggak? Nanti kamu bikin kertas aja origami pakai kain warna-warni, ya. Nah, sehingga membentuk namanya tabung endokardial yang dikelilingi, ya kan, ini kan berfungsi. Di antara ini yang merah ini dikelilingi oleh apa? Jaringan
progenitor miokardial. Jadi satu tabung. Jadi yang tadinya jantung itu dua ruang sekarang berfungsi, ya kan mengalami kematian sel dindingnya sehingga membentuk satu tabung endokardial yang dikelilingi oleh apa? Jaringan miokardial. Nah, lalu sel-sel miokardium ini terus tumbuh, terus tumbuh. Nah, di mana sel miokardium tadi ya kan akan mensekresikan di sini ya di antara endokardium akan mensekresikan namanya suatu cairan namanya jeli kardiak atau jeli jantung. Jeli jantung tadi ya kan akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perkembangan daripada si jantung tadi ya. Nih, jantung primitif itu awalnya ini namanya sebagai jantung primitif awalnya hanya berupa tabung lurus ya yang dindingnya dibangun oleh endokardium dan miokardium dan diantaranya ada jeli kardia. Itu ya. Nah, mesoderm splanik tadi kita balik lagi ke awan, si mesoderm splanik tadi itu dia juga mengekspresikan kaderin. Ya, kaderin itu adalah suatu protein. Dia akan membentuk suatu lapisan epitel ya untuk Untuk bisa bermigrasi gitu ya. Nah, tadi ini ceritanya tadi ya kan. Sehingga sampai dia melakukan fusi seperti ini. Ibu singkat buat ini sampai terfusi seperti ini. Itu ya. Nah, kalau kita lihat jantung itu ya, ini kan sebagai organ yang pertama kali terbentuk, jantung itu kan ini kan kalau dipotong sagittal, kalau dipotong begini hasilnya yang ini nih. Nih, potong melintang. Ini dipotong dari kepala sampai ekor. Jadi, ini adalah itu lapisan daripada apa? Ini kan yang amnion ke atas. Ini adalah lapisan mesoderm daripada splagnik. Yang kuning ini ada warna kuning adalah endoderm. Dia bentuknya seperti ini mengalami penebalan nih merah di sini, ya kan? Karena ada tadi namanya VEGF, vascular endothelial growth factor yang merangsang untuk membelah. Nah, karena tubuh ini melipat ke sini sehingga lihat nih, ini kan melipat nih. Maka jantungnya tadi di sini akan ke belakang ya, masuk ke ruang kardiak di sini. Bang, bayang nggak? Kan melipat nih gini, gini ya. Yang tadinya di sini akan bergerak ke sini gitu loh. Paham ya? Dan oke. Terus akhirnya tubuh itu terus melipat sehingga akan masuk ke dalam ruang jantung sehingga di atasnya itu akan berbatasan dengan Dengan berbatasan dengan saluran pencernaan di bagian depan namanya foregut. Inilah si jantung. Yang tadinya dia lurus, dia akan melipat ya berbentuk seperti huruf S gitu ya. Paham sampai sini? Ketika lipatan kepalanya menjadi komplit, melipat secara sempurna, maka jantung yang berkembang itu akan berada di wilayah ventral dari embrio nih, embrionya ada di dorsal sini gitu ya. Ini akan membentuk rongga perikardial. Nah, lipatan tubuh lateral kanan kiri dari embrio menyebabkan jantung tadi nih kan, nih jantung tadi kan melipat bertemu, ya kan? Nah, kalau ini kan digambarkan cuman satu tabung sebelah kiri, sebelah kanannya kan nggak kelihatan, ya tidak? Nah, tadi kan 2 tabung, ketika dia melipat masuk ke sini. Nah, tabung yang sebelah sana juga berfusi menjadi satu karena ada lipatan tubuh lateral. Menjadi jantung yang tadinya 2 tabung akan membentuk satu tabung yang dibatasi oleh endokardial. Nah, jantung itu mulai berdenyut ketika 22 sampai 23 hari dan dia organ pertama kali terbentuk. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jantungnya lurus gini kan, tabung kanan, ya enggak? Kebayang? Ini tabung satu lagi. Jadi setelah lipatan tubuh berfungsi,
Nah, dinding yang dalam tadi akan dibatasi oleh dinding endokardial dari tabung jantung. Lalu ada lapisan luarnya adalah lapisan perikardium. Nah, fungsi kedua tabung tadi terjadi dimulai di wilayah sini dulu nih, kepala nih fungsinya di sini dulu. Ini kan masih ada celah nih. Lalu bersatu menyatu menyatu sehingga berbentuklah suatu tabung yang lurus. Begitu ya. Tabung lurus ini sebenarnya apa? Nah, kita lihat nasibnya bagaimana tabung lurus tadi. Nah, tabung itu terus tumbuh dengan cepat ya kan di dalam rongga perikardium ya kan. Nah, di sini akan dibagi-bagi menjadi wilayah. Nah, ini yang menjadi wilayah apa? Bulbus cordis. Ini akan menjadi daerah apa? Ventricle. Nah, ventricle itu masih satu. Ini kan kalau jantung ya enggak? Pada jantung ikan awalnya kan primitifnya jantung ikan. Masih belum terpisah dengan apa, dengan atrium ini. Nah, ini adalah trunkus arteriosus gitu ya. Nanti di sini ada sinus venosus. Sinus venosus tuh masuk. Ini atrium keluar apa nanti keluar darahnya, gitu ya. Oke. Jadi jantung tadi, nah kan tadi Ibu lihat di depan nih, jantung yang tadi tabung lurus tadi blek begini, ini trunkus arteriosus, ya kan, ini sinus venosusnya, ini sinus venosus masih lurus tabungnya kan. Lalu ada ruang di sini antara endokardium dengan perikardium, ya kan, yang akan diisi oleh jeli. Nah, yang tadinya berbentuk tadi lurus, ya kan. Nah, dia akan berbentuk seperti huruf U. Nih, seperti ini, seret, karena lipatan tubuh lateral dan fleksi. Si bulbus cordis dan ventricle tuh tumbuhnya dengan cepat. Bulbus cordis ini bulbus cordis, nih yang di sini, ya, dengan ventricle dia tumbuh cepat ya, dengan ukuran yang membesar. Nah, jantung itu sehingga berbentuk seperti huruf U seperti ini, ya kan? Huruf U itu karena adanya loop daripada bulbus dan ventricle ini, gitu ya. Kalau dilihat, nah ini jantung yang awalnya lurus seperti ini, ya ini sinus venosus, atrium, ventricle, semua jantung kita itu adalah evolusi daripada jantung ikan. Jadi kita punya jantung awalnya semuanya seperti begini. Nah, karena ikan itu perkembangannya jantungnya tipenya sederhana, dia akan tetap seperti ini. Kecuali manusia, jantungnya itu ya akan berkembang lebih advance gitu ya. Tapi kita akan mengalami perubahan jantung dari sini, sini, sini sampai ke sini gitu ya. Nah, oke. Dia akan berbentuk seperti ini, dan melekuk-lekuk sehingga membentuklah apa yang kita sebut dengan apa tanduk-tanduk atrium kanan, atrium kiri. Atrium kanan kan tadi di sini, karena pelekukan sehingga membentuk kompartemen-kompartemen seperti itu jantungnya, ya. Nah, ini kita lihat jantung kita tadi seperti ini. Nanti dia akan bergeser, melipat, berputar, ini berada di belakang. Karena lipatan itu ada bagian yang mengalami kontriksi. Sehingga kontriksi-kontriksi itu ya kan akan berkembang valve katup-katup. Sehingga katup-katup ini bisa berperan untuk mencegah kembalinya atau bercampurnya antara darah kotor dan darah bersih. Tapi yang paling penting di sini, Anda tidak menguasai ini tidak apa-apa, tapi yang penting bahwa jantung itu berkembang dari mesoderm apa? Mesoderm, splanchnik kerjasama dengan endoderm, karena ada faktor pertumbuhan vaskular endothelial growth factor dan kaderin tadi ya yang diceritakan. Nah, lalu ketika dia melipat ketika ada pelipatan-pelipatan, tentunya tadi ada looping, maka akan membentuk chamber-chamber. Chamber-chamber itu karena sudah terbentuk, maka akan berkembang merangsang jaringan di sekitar pelipatan yang berkontriksi tadi akan membentuk katup sehingga kita bisa menemukan macam-macam katup. Ada katup tricus pedalis ya kan yang memisahkan antara apa atrium kanan dan kiri. Ya, ada katup pulmonari atau pulmonik yang memisahkan antara darah yang masuk ke dalam paru-paru, darah kotor masuk ke dalam paru-paru untuk ditukar dan kembali lewat apa ke apa namanya ke daerah ventricle.
membawa darah bersih. Nah, itu ada katupnya semua supaya tidak balik. Nah, lalu ada katup mitral antara atrium kanan dan ventrikel kiri dan kanan, atrium dan ventrikel kiri. Lalu ada katup aortik ya antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, katup-katup ini berkembang karena adanya looping dan adanya pembentukan chamber tadi. Nah, ini tadi yang tadinya cuman sederhana karena berfungsi, ini adalah fusi endokardial sisanya ya. Ini akan berkembang, memanjang sehingga akan membatasi daerah jantung seperti ini. Lalu dinding-dinding jantung tadi yang berisi kardiak jelly tadi inilah yang akan terangsang dan dinding ini akan berkembang menjadi katup-katup seperti ini karena ada rangsangan. Ya. Kalau kita lihat, nah ini adalah perkembangan jantung di dalam intraembrio. Nah, bagaimana dengan pembuluh darah? Pembuluh darah itu terbentuk pertama kali di luar. Kalau kamu ngelihat ayam yang menetas, sebelum menetas dipecahin kan ada merah-merahnya tuh ya kan? Di yolknya gitu kan. Nah, awalnya itu tidak ada. Jadi proses pembentukan daripada pembuluh darah itu dimulai adanya pulau-pulau darah. Pulau-pulau darah itu ada, ini disuntik dengan apa? Dengan suatu cairan pewarna sehingga kita bisa mewarnai mana darah pembuluh darah vena dan aorta. Di sini ini adalah embrionya. Kalau saya perbesar seperti ini. Nah, lihat. Ini jantung ketika terbentuk, jantung yang terbentuk ini akan merasang jaringan di depannya untuk melakukan angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah. Pembentukan pembuluh darah. Nah, pembentukan pembuluh darah itu ya kan setelah jantung terbentuk. Tetapi di luar embrio, yaitu di pembuluh vitelin di atas yolk, dia juga harus membentuk pembuluh darah gitu loh. Pembuluh darah yang terbentuk itu dimulai dengan adanya pulau-pulau darah. Apa sih pulau-pulau darah itu? Pulau-pulau darah itu adalah sekumpulan sel, ya sel-sel yang akan berkembang atau sel-sel angiogenesis yang akan berkembang menjadi pembuluh darah. Pembuluh darah sel-sel tersebut itu akan beragregasi. Beragregasi apa sih? Beragregasi itu artinya berkumpul, memadat, terus berproliferasi. Nah, pulau-pulau darahnya itu tidak satu kalau Anda lihat, ya tidak. Kan banyak kan merah-merah. Nih, bisa Ibu gambarkan di sini ya bahwa pulau darah itu munculnya itu di sini ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kok banyak pembuluh darahnya di sini nih, panah Ibu banyak di sini pembuluh darahnya. Nah, satu pembuluh darah, kumpulan itu berproliferasi membentuk kondensasi sel-sel angioblast. Angioblast berkembang menjadi apa? Sel darah yang tua, kan gitu. Lalu dia mengalami setelah kondensasi membentuk apa? Namanya mengalami kavitasi, itu ya, kavitasi berongga. Nah, sel-sel yang terperangkap di dalam rongga itu akan berkembang menjadi sel-sel darah. Sementara sel-sel yang tidak terperangkap akan menjadi dinding daripada pembuluh darah. Paham di sini? Nah, lalu pembuluh darah tadi antara satu dengan yang lain akan mengalami apa? Koneksi, ya kan? Mengalami koneksi, dia berhubungan, berfusi antara pembuluh darah yang satu dengan pembuluh darah yang lain. Nah, sehingga membentuklah pembuluh darah yang seperti Anda lihat ini nih ya. Nih kan ada nih pembuluh darahnya nih panjang, ya kan? Nih pembuluh darah. Tadinya cuma titik, titik, titik gitu ya, lalu bernyatu. Jadi pembuluh darah tadi menyatu, ya kan? Menyatu sehingga membentuklah pembuluh darah yang panjang. Di sini Anda bisa lihat pembuluh darah itu yang ada di luar itu adalah pembuluh darah yang ada di tepi. Ini mana nih? Pembuluh darah yang ada di tepi ini, nih yang di tepi ini namanya pembuluh darah terminalis nih. Namanya sinus terminalis, ya. Nah, lalu ini ada kapiler-kapiler yang kecil nih. Ini kapiler-kapiler yang kecil, kapiler kecil ini kecil-kecil ada kapiler. Kapiler itu apa sih? Pertemuan antara vena, venul dan arteriol, gitu ya. Nah, lalu
Kita lihat lagi yang besar-besar ini ya, ada aorta dorsal. Nah, aorta dorsal itu adalah aorta nih, aorta dorsal nih, aorta dorsal nih. Ada apa lagi? Ada lengkung aorta itu yang masuk ini embrionya. Ini kan embrionya nih, ini embrionya kan, nih embrionya kan yang kuning ini ya. Nah, jadi pembuluh darah yang menyebar keluar itu adalah pembuluh darah yang akan mengangkut makanan masuk ke dalam apa? Embrio. Ini namanya intraembrio, ini pembuluh darah ekstra embrio karena di luar tubuh embrio. Paham sampai di sini enggak? Nah, jadi sebelum masuk ke dalam mana ini yang kita sebut dengan ini, arteri atau vena vitelin adalah pembuluh darah yang ada di vitelin, vitelin itu yolk, berarti kan di yolk, ini kan yolk semua. Namanya arteri vena yolk. Nah, dia bercabang membentuk kapiler-kapiler. Nah, ini adalah vena vitelin posterior, ini vena vitelin. Ini semua mengambil masuk, jadi vena, arteri vitelin masuk ke dalam apa? Aorta dorsal ya kan masuk ke dalam ya untuk apa? Untuk mensuplai makanan masuk ke dalam si jantung tadi. Gitu kan? Setelah itu bahan makanan setelah dia pembuangannya masuk keluar ke mana? Pembuangan makanan itu adalah keluar masuk ke yang biru-biru tadi masuk ke dalam allantois. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, nanti Anda baca buku pattern. Kalau Ibu suruh baca, tolong itu dibaca benar-benar ya. Itu ya. Oke, nah kalau pada manusia itu kan kalau ngambil makanan kalau pada hewan kan begini ya, yang nggak punya plasenta, ya tidak, pembuluh darah masuk langsung. Nah, bagaimana dengan mamalia? Mamalia itu termasuk manusia, dia nggak punya kantung yolknya itu ada, tapi yolknya itu nggak mengandung makanan, gitu kan? Hanya ketika jantung sudah terbentuk, dia akan menginduksi pembuluh darah yang ada di depannya, kayak tadi dengan proses angiogenesis tadi, gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya umbilical vena dan arteri umbilical, ya ada plasenta. Ini adalah dibentuk dari gabungan antara yolk tadi yang tidak ada isinya ya dengan allantois. Kita kan nggak pakai allantois sehingga membentuk umbilical cord ini ya. Umbilical cord ini akan berhubungan dengan apa? Dengan vena cava apa? Inferior nih dengan dari ductus venosus ya, dia akan apa, membuang ya kan darahnya nanti ya kan, eee, ke apa, apa ini kan ke darah apa, sistem darah induk gitu kan dibuang terus masuk ke darah bersih ini akan masuk lagi ke plasenta si bayi gitu kan. Ya tidak, makanannya dari situ kan, dari darah yang dari induk kan. Gitu. Nah, ini adanya di apa, pusar 3 gitu loh, ya kan. Maka di pusar kamu itu adalah merupakan titik pertemuan pelipatan 3 lapisan kan gitu. Nanti buangannya masuk ke mana? Nah, buangannya ini masuk ke sini nih, ke plasenta kalau embrionya ayam. Kalau tidak, maka ini kan nggak ada plasenta. Masuknya ke sini nih, buangannya ini, cabang dari jantung ini, ya kan masuk ke jantung. Setelah masuk ke jantung, ya kan dipakai kan ke paru apa, bertukar tuh, ya kan. Nah, nanti untuk bertukarnya itu harusnya kan masuknya ke paru-paru, tapi di sini kan nggak ke paru-paru kalau yang nggak punya apa, yang nggak punya plasenta, dia akan masuk ke dalam di sini, nempel dengan kulit membran telur yang putih, dengan cangkang, di situlah dia pertukaran udara oksigennya gitu ya, dan buangan yang masuk ke dalam allantois gitu ya. Sambil dia membuang apa udara kotor melalui apa dinding-dinding kulit tadi,
Nah, yang sifat sangat vaskular, maka dia juga menyerap kalsium dan membawa balik untuk perkembangan yang diperlukan untuk perkembangan si perangkat tadi. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini mau ditanya itu perkembangan daripada jantung. Saya akan masuk ke struktur daripada sistem peredaran darah. Ada pertanyaan di sini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, untuk tadi kan perkembangan jantung itu eh, juga terjadi perkembangan dari venanya ya, Bu, ya. Jadi ada vena sama arteri. Nah, Iya. apa yang terjadi jika misalnya ketika perkembangan vena itu terjadi, tapi ternyata perkembangan dari paru-paru juga belum terjadi secara maksimal? Apakah akan terjadi pertukaran oksigen, Bu, antara di apa ya, di dalam embrionya itu, Bu? Kalau misalnya emang paru-parunya, Bu, jatuhnya kayak apakah embrio itu bisa bertahan atau enggak, Bu? Pada hewan apa misalnya? Kan mamalia sama burung beda. Kalau manusia, ya. Demam ya, kalau misalnya demam. Manusia. Paru-paru manusia kan begitu membentuk tunas paru-paru kemarin Ibu jelaskan belum bisa langsung berfungsi, ya tidak? Ya kan? Bayi lahir, ketika bayi lahir baru dia berfungsi kan? Akan dirangsang kan paru-parunya. Iya, Ibu. Jika dia tidak berfungsi, bagaimana proses pertukarannya tadi? Ya, Ibu bilang tadi, pertukarannya tadi, andaikan ini human, manusia, dia kan ke sini nih, ya kan? Ini kan ke umbilical cord placenta, ya kan ini kan? Nah, ini kan masuk placenta ke apa? Induk kan? Tubuh induk ya enggak? Tempel dinding rahim, ya tidak? Nah, jika menempel ini, dia kan begini, masuk ke paru-paru siapa nih? Oh, ke induknya. Untuk bertukar, dia kan bawa darah kotor, ya tidak? Ya kan? Ketika dia bawa darah kotor, tukar ke paru-paru. Masuk paru-paru, masuk darah bersih. Darah bersih beredar seluruh tubuh dan beredar juga nih yang ungu kemana? Ke si embrio untuk menghantarkan makanan, oksigen dan lain sebagainya. Masuk lagi ke sini, ya enggak? Seret, masuk sini ya enggak? Ya? Iya, Bu. Nah, nggak bisa bernapas si embrionya. Mau ambil dari mana? Oksigen di dalam. Ya tidak. Kalau ayam bagaimana? Ayam kan nggak bisa begini. Induknya kan pisah, orang di dalam telur ya nggak ada begini nih putus ya nggak kalau ayam. Benar? Kalau ayam dia bagaimana bertukar oksigen bernapas ya? Melalui alantois. Alantois itu kan membesar. Nanti dia menempel ke dinding telur, dinding cangkang telur melalui membran. Di situ dalarnya sangat moist, vaskular, bisa membuang apa keluar si kotor apa udara kotornya, bisa masuk oksigennya, pertukarannya seperti itu, paham? Di samping dia bertukar, dia juga menyerap kalsium pada cangkangnya tadi, ya. Nah, ketika cangkang diserap oksigen, dia bawa lagi masuk nih, merah ini ke dalam untuk disebarkan seluruh embrio sehingga embrio itu tumbuh dan berkembang, gitu kan? Metabolisme yang tidak bisa keluar lewat cangkang seperti kotoran apa, nitrogen dan lain sebagainya akan tertumpuk di dalam apa, alantois. Makanya ketika telur itu mulai darah gitu ya. Sistem darah tertutup dan terbuka. Kita nggak bahas tertutup terbuka ya, karena akan terlalu banyak materinya nanti. Nah, kalau tertutup itu kan biasanya di dalam pembuluh darah ya. Berarti kita punya pembuluh darah. Nah, saya akan cepat aja di sini bahwa pembuluh darah kita tuh seperti ini ya kan. Yang jantung tuh ada di sini, jadi ruangnya jadi 4 seperti ini. Ada di ruang kardium tadi, ceritanya sudah saya jelaskan kan, bahwa jantung kita awalnya 2 ruang. Karena lipatan tubuh di daerah apa? Lateral membuat apa? Membuat jantung itu jadi beruang satu, lurus, tabung lurus ya enggak? Lalu melipat-lipat membentuk kurpu dan sehingga mengalami pembentukan loop membentuk 4 ruangan gitu ya.
Jadi jantung itu awalnya itu dindingnya adalah endokardium, lalu ada epikardium. Di antara epikardium dan endokardium itu biasanya ada jeli awalnya tadi ya kan. Nah, jeli inilah yang merangsang pertumbuhan daripada si jantung tadi hingga membentuklah yang kita sebut dengan dan akan berkembang menjadi otot jantung. Si jeli kardiak gel tadi membentuk miokardium yang terletak di antara endo dan apa epikardium. Kalau epikardium itu adalah jaringan ikat. Pembuluh jantung itu kan punya pembuluh darah juga ya enggak? Masa dia nggak dikasih pembuluh darah? Masa dia nggak dikasih makan? Makanya dia perlu pembuluh darah. Pembuluh darah yang jadi jantung adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang terdapat di pembuluh darah itu namanya pembuluh darah koronaria kan gitu kan? Letaknya di mana? Biasanya letaknya di jaringan ikat. Kalau kita lihat ini dinding jantung, ini otot. Jadi jantung itu adalah ototnya endomyoepi, ya kan? Otot tuh dia jantung khusus. Ini adalah otot jantung itu tebal, terutama di bagian ventrikel. Otot jantung itu tebal karena dia harus berkontraksi untuk memompa darah. Nah, kalau nggak salah waktu biologi sel ibu juga sudah bahas bahwa aliran elektrik pada pembuluh darah jantung kontraksinya itu agak berbeda dengan kontraksi otot-otot yang lain, ya tidak? Benar kan? Karena kan geraknya harus serentak, kalau enggak bisa mati kita kan, iya nggak? Masa kamu gerak duluan, kan nggak begitu. Jadi bagian epitel sebelah dalamnya itu dibangun oleh endokardium, lalu yang paling tebal adalah apa namanya disebut dengan ini adalah miokardium ya. Nah, pada perikardium itu ada namanya rongga. Rongga namanya rongga perikardial. Perikardial itu adalah lapisan pembungkus jantung. Ada perikardium bagian visceral, bagian dalam, dan perikardium bagian parietal. Nah, di antaranya ada rongga di sini. Nah, rongga perikardium itulah bisa kita jumpai adanya apa? Pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada di sini, gitu ya. Paham ya? Jadi biasanya berisi dengan apa? Cairan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nih lihat, ya kan? Ini kan adalah arteri koronaria, jadi pembuluh darah yang ada di jantung, ya kan? Di sini, ini kan ototnya nih, dia ada di sini nih, ini kan bagian apa sih? Perikardium, ya kan? Perikardium. Jadi di sinilah pembuluh darah itu ada di pembuluh darah tuh masuk menyusup, ya kan? Ke sampai ke otot jantung, ya kan? Jadi jantung itu, otot itu berperan sebagai pumping, yaitu untuk memompa darah gitu ya, sehingga dia khususnya jantung itu tebal. Nah, jantung itu punya ruang, ada ruang atrium, ada ruang ventrikel. Ibu nggak usah menyebutkan atrium apa itu, baca sendiri itu udah pasti bisa di SMA gitu ya. Ruang jantung, terus dia punya klep-klep, ya kan? Tadi udah disebutkan ada klep tricuspidalis, bicuspidalis, klep mitral. Nah, itu ada di mana? Antara aorta dengan apa? Jantung juga ada klep, antara maunya keluar ke aorta paru-paru juga ada klep. Anda cari sendiri klepnya apa. Ya, ada bikus, ada klep bulan sabit dan lain sebagainya. Tentunya klep-klep itu bentuknya seperti ini. Ini adalah klep ya, disebut tricuspidalis karena tiga, satu, ada daunnya, valve-nya ada tiga, satu, dua, tiga, tricuspidalis. Nah, ini adalah apa klep mitral bentuk seperti ini. Ini klep pulmonaris, kalau dia terbuka dia membuka seperti ini, kalau tutup dia akan ngangkut gitu ya. Nah, ini adalah klep-klep pada pembuluh jantung. Ini ada klep pulmonari, ada klep tricuspidalis dan lain sebagainya. Yang intinya bahwa klep itu berperan untuk mencegah aliran darah untuk balik. Lalu yang namanya pembuluh darah itu pasti ada organ. Organnya jantung tadi pembentukannya sudah dibahas. Pembuluh darahnya juga pembentukannya sudah dibahas dari pulau-pulau darah, mengalami agregasi, mengalami kondensasi, proliferasi ya Kak. Lalu mengalami kavitasi. Nah, dinding yang sel terang menjadi sel-sel angioblas, berkembang menjadi angiosit. Lalu dinding-dinding yang ada di pinggirannya akan berkembang menjadi dinding-dinding pembuluh darah. Itu ya pembentukan dari pembuluh darah, diingat ya. Untuk jelasnya kamu bisa baca buku, jangan penjelasan saya singkat, nanti tulis lagi ujian tanpa ada tambahan. Tolong dibaca. Nah, pembuluh darah itu ada pembuluh darah balik dan pembuluh darah
balik itu vena, pembuluh darah yang memberikan darah atau disebut dengan nadi. Biasanya pembuluh darah itu dari yang besar, dari vena cava, vena dari aorta, aorta, arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, lalu arteriol, masuk ke kapiler, lalu masuk ke venul, vena kecil, vena sedang, vena besar, arteri, vena cava, vena besar, gitu ya. Tentunya itu bisa dicari sendiri. Nah, pembuluh darah, vena, arteri Anda tahu membawa darah bersih, darah kotor, saya nggak usah cerita. Nah, biasanya vena itu diselubungi oleh apa? Ada juga otot-otot rangka. Nah, vena itu kebanyakan juga ada dibangun oleh otot apa? Otot halus, otot polos yang tersusun bisa melingkar dan tersusun bisa secara longitudinal. Nah, kalau Anda tahu bahwa aorta itu mempunyai berbeda dengan arteri, berbeda dengan vena, di mana aorta itu dia mempunyai dinding yang sangat tebal. Dindingnya tebal karena dia masih memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara vena itu dindingnya tipis karena dia tidak memompa, dia hanya menunggu aliran tekanan dari aorta untuk masuk ke dalam jantung, gitu ya. Kapiler Kapiler itu adalah pembuluh sangat tipis dibangun hanya satu sel, itu selnya adalah sel endotelial. Jadi sel, terus dindingnya tipis, ada membran basal, udah itu namanya kapiler. Ukurannya cuma 5 sampai 10 mikrometer. Pokoknya tidak melebihi dari 50 mikrometer. Di situ karena dia sangat tipis sehingga pertukaran CO2 dan O2 itu terjadi secara difusi, gitu ya. Paham ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah struktur arteri, vena, dan kapiler. Kalau arteri membawa darah dari jantung, ini membawa darah ke jantung, ini tempat pertukaran gas. Strukturnya ini sangat berotot, ini kurang berotot. Ini hanya satu endotel ya. Oke, nah spesialis khususnya bahwa di arteri ini ukurannya 0,3 mili ya. Di sini yang terkecil adalah venul, dia kapilernya itu biasa berkoneksi ya di sini dengan arteri dan venul secara langsung. Jadi menempel membran dari arteri dan membran dari vena tadi langsung berdekatan sehingga di situ terjadi proses difusi. Difusi Anda tahu kan, hanya molekul-molekul tertentu kalau difusi kan ukurannya sangat kecil seperti gas itu bisa difusi gitu ya. Oke, Ibu lengkap. Kita akan bahas mengenai nah, jantung itu jadi pembuluh darah dari kapiler. Jadi semua bahan makanan ya kan yang terserap oleh usus ya kan, dari pencernaan, dari spleen itu nggak boleh masuk langsung ke nggak boleh langsung masuk ke mana, ke jantung, ya kan. Nah, itu harus disaring masuk ke dalam sistem, namanya sistem porta hepatik. Ya di sini masuk porta hepatik, di sini akan gerbangnya masuk gerbang dulu untuk penyaringan terhadap bakteri dan lain sebagainya, gitu ya. Selain di usus itu sendiri, eee, apa, darah-darah itu semua bahan makanan itu akan, akan diseleksi oleh sel-sel yang sifatnya sebagai makrofag, ya untuk mencegah adanya kuman-kuman masuk. Nah, dari ekor, darah-darah dari ekor ya, ekor tuh maksudnya dari kaki, kalau kita kan kaki bukan ekor, kan dari kaki itu akan masuk ke dalam ke renal, ya kalau ini ke liver, ini ke renal, ke ginjal dulu, baru bisa masuk ke jantung. Terus dari kepala ya, itu juga akan masuk ke dalam ke pituitary sinusoid baru bisa masuk ke jantung. Terus kapiler yang lari mana-mana selain dari ini, itu langsung masuk ke jantung. Jadi kita mengenal ada 3 sistem portal renal ya. Kita lihat di sini kalau pada ikan, ya kan, kelihatan nggak? Kalau Kelihatan, pada Bu. ikan itu kan dia punya insang ya kan, begitu hirup udara masuk ya kan, di sini kan darahnya sangat membrannya sangat halus. Tadi saya bilang kapiler banyak di sini, pertukaran oksigen banyak di sini sehingga darah-darah bersih akan masuk, ya kan, masuk ke dalam kapiler-kapiler sini, arteriol masuk kapiler itu baru beredar ke seluruh tubuh. Nah, yang kotor akan keluar masuk lagi kan ke jantung lalu dibawa
ke kapiler ini seperti paru-paru untuk pertukaran daripada oksigen dan CO2. Nah, saya sedikit mau menjelaskan bahwa jantung itu kalau pada ikan itu berperan untuk bernafas ya. Nah, jantung ikan tadi itu adalah jantung yang paling sederhana. Dia hanya berupa tabung lurus sebenarnya. Lalu dia melakukan seperti ini ya, membentuk sinus venosus, lalu membentuk namanya atrium, membentuk ventrikel, membentuk bulbus arteri. Ini ada satu katup, ya kan, di sini dindingnya agak tebal untuk memompa atrium, ventrikel ini dindingnya selalu tebal, memompa ventrikel, jadi semua darah tadi masuk ke sini, jadi lihat ya, darah yang masuk ke sini ya, ini masuknya adalah ke sini, ke bulbus arteriosus nih, bulbus arteriosus masuk, lalu diproses ke atrium, ya, darahnya masih bercampur ya kan antara darah kotor dengan darah bersih ya tidak di jantung. Karena atriumnya masih seperti ini, ya kan, masih satu ruangan. Lalu masuk ke vena cardinal pulmonis, ya, lalu masuk, lalu beralir langsung ke insang untuk pertukaran oksigen. Kalau kita lihat jantung ikan seperti ini, darah di berbagai daerah, dari ekor, dari macam-macam masuk ke atrium, masuk ke ventrikel. Lalu masuk ke mana? Di jantung, masuk di jantung ini kan ke bulbus, baru masuk mana? Ke apa namanya tuh, ke gil untuk pertukaran bau diedarkan seluruh tubuh. Masuk lagi, jadi darah kotornya masih bercampur di sini. Nah, kalau untuk amfibi, dia sudah ada peningkatan ruangnya gitu ya. Nah, ini adalah paru-parunya. Jadi darahnya itu, ya kan, asid timpanan darah pada katak amfibi, misalnya pada ada jantung beruang 3, ya, darah katak itu tersusun dari plasma, ya kan, di mana sel darah merah, sel darah putih itu ada sel keping darah. Nah, ini jantungnya walaupun jantung katak masih sudah terpisah, tapi tetap aja masih terjadi pencampuran antara darah kotor dan darah bersih, gitu ya. Penyaringan itu akan masuk ke dalam paru-paru pertukarannya dan masuk lagi terkadang juga masih tercampur setelah darah bersih yang masuk dari pulmonaris masih tetap bercampur dengan dengan darah kotor dan darah bersih. Nah, pada jantung, pada amfibi, langfish yang bernapas ikan yang bernapas dengan paru-paru ada modifikasi ya. Nah, modifikasi jantung itu berkorelasi dengan Dengan keberadaan paru-paru dan dan oksigen dan kemungkinan daripada darah dari yang beroksigen itu, yang dari paru-paru itu, ya kan, yang terpisah dengan darah yang beroksigen itu akan balik lagi bercampur modifikasinya. Modifikasi yang satu lagi adalah Adanya bagian parsial, adanya bagian jantung yang terpisah secara parsial dan adanya bagian jantung yang terpisah secara sebagian. Itu modifikasinya. Lalu modifikasi daripada jantung pada langfish amfibi ada modifikasi yang ketiga itu adalah adanya interventricular septum. Jadi walaupun darah terkadang tercampur, tapi terkadang beberapa pada hewan tersebut ada mengalami modifikasi utama agak panjang. Pada hewan tertentu itu aortanya itu menjadi short, jadi memendek itu bahkan tidak eksistensi, tidak terlihat, ya kan, praktis itu tidak terlihat, sehingga karena ventral aorta is very short, sehingga oksigen dan unoxidated blood, darah-darah yang beroksigen tidak beroksigen itu mungkin akan terhindar dari aorta ventral tadi, sehingga dia diarahkan oleh septa trabecular tadi untuk menuju ke mana? Pembuluh darah yang sesuai dengan tempatnya. Misalnya kalau darah bersih masuk ke aliran darah bersih, darah kotor masuk ke aliran. Itu adalah salah satu modifikasi keempat dari pembuluh darah. Oke, kita akan sedikit lihat tentang jantung pada amfibi, ya.
Habis ini ada yang mau ditanyakan? Banyak nih, 114 saya potong aja nih, kayaknya nggak memadai. Ada yang bertanya tidak? Belum ada, Ibu. Ini adalah modifikasi tadi yang Ibu bilang ya pada jantung apa bibit tadi. Adanya pembentukan septum ya kan. Terus adanya pemisahan apa mereka tutup ya kan, adanya pemendekan dari aorta ventral sehingga membuat darah itu mengalir ke tempat yang sesuai. Apa lagi yang saya mau jelaskan? Saya masuk ke ini. Banyak juga jadi saya bingung juga apa yang mau dijelaskan karena Anda nggak baca ya, jadi mungkin nggak nangkep gitu loh. Rasanya usaha saya juga sih. Oke, saya mau masuk ke ini aja. Nah, itu mengenai jantung ya. Oke ya, paham di sini ya. Sekarang kita masuk ke saluran arteri dan modifikasi. Arteri itu adalah saluran yang membawa darah oksigen, ya kan, menuju ke seluruh organ. Dan tentunya arteri juga ini, pembuluh darah arteri itu pasti akan mengalami modifikasi. Ini kita lihat pada awal embrio, karena tadi Ibu bilang wajah apa, begitu jantung terbentuk, maka pembuluh darah juga mulai terbentuk. Apakah pembuluh darah terbentuk seperti yang ada pada pembuluh darah pada tingkat dewasa? Tentunya tidak, ya. Nah, jadi ada basic pattern, pola dasar daripada apa namanya nih, pola dasar apa ya namanya? Nah, jadi pola dasar saluran pembuluh darah, ya. Jadi semua makhluk hidup pada masa embrio dia punya pola dasar seperti ini pembuluh darahnya. Anda punya seperti ini. Anda berkembang jadi dewasa seperti sekarang ini tentunya adanya proses modifikasi. Nah, pada awalnya kita punya sick pair, 6 pasang lengkung aorta. Karena kita punya awalnya adalah punya 6 pasang lengkung insang. 6 pasang lengkung itu setara dengan 6 pasang lengkung aorta, punya aorta ventral, punya aorta dorsal. Ya kan? Pada masa embrio, aorta ventral ini berpasangan, lalu dia berfusi, ya kan? Karena jantung berfusi, maka aortanya juga berfusi jadi satu aorta, ya kan? Dia keluar dari jantung di bawah, ya kan? Dari jantung di bawah jantung, ya kan? Ke arah depan ke kranial, ya, menuju ke faring. Itu aorta dorsal. Nah, kalau kita lihat aorta dorsal itu, kalau saya ambil ke sini, nih, kan jantung nih yang tabung lurus, ya kan? Bayang nggak? Nah, ini adalah yang lengkung-lengkung ini nih, ini lengkung adalah lengkung paring satu, ini hitungnya dari kranial ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengkung aorta ini menghubungkan aorta dorsal dengan aorta ventral. Jadi aorta yang keluar ini adalah sepasang aorta ventral. Itu ya. Lalu ini adalah aorta dorsal. Kita otak embrio begini. Kalau Anda lihat di sini, ini kalau kamu lihat di embrio hormon di praktikum ada beginian kan, ada celah-celah gini ya embrio. Ini adalah lengkung faring 1, lengkung faring 2. Lihat nggak kemarin? Lengkung faring 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini jantung ada di bawah. Yang keluar kan jantung keluar dari sini ke depan itu namanya ke kranial namanya lengkung aorta. Lengkung aorta. Namanya salah. Aorta ventral, salah saya bicara ya. Aorta ventral. Nah, ini keluar ke aorta ventral. Aorta ventral itu berhubungan dengan aorta dorsal melalui lengkung-lengkung faring ini. Oke, lihat. Lalu ada, nah kalau digambarkan seperti ini jantung. Nih kalau saya gedein. Nih, kelihatan nggak? Kan jantung lurus ya. Nah, oke. Aorta ventral itu yang keluar dari mana? Jantung nih, aorta ventral, aorta ventral, ya kan? Aorta ventral
Itu kan dia punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini biasanya ada insang, makanya dia aorta ventral itu setara. Sebenarnya awalnya dari lengkung insang ada 6. Nah, kita sama dengan ikan waktu perkembangan awalnya. Nah, lengkung aorta ini menghubungkan apa? Ini lengkung aorta nih, lengkung aorta menghubungkan aorta dorsal dengan aorta ventral. Terus aorta ini berhenti sampai sini ventralnya. Sementara aorta dorsal nih yang berhubungan ini itu ada sampai ke arah kranial kepala namanya arteri karotid internal nih. Itu ya. Lalu ini sepasang 1, 2. Kalau aorta ventral awalnya 1 ya kan. Karena dia awalnya 2 karena dia berfungsi jadi satu tabung jantung jadi satu aorta ventral awalnya sepasang pada masa embrio. Ini udah embrio sudah berkembang advance. Lalu dari aorta ventral nih keluar nih ya enggak? Nih ke kanan, kiri kanan. Nah, itu aorta subclavia ke tangan kan kita ya kan. Nah, kan perlu. Terus ke belakang aortanya tidak sepasang tapi 1 nih. Ke belakang itu kan ke dorsal, ini kan digedein. Ini melengkung, di sini ada lengkung aorta kan? Ya enggak? Lengkung ke belakang dorsal. Nah, ini dia berjalan nih di dalam ruas-ruas apa di dalam dia kan aortanya itu berjalan di ruas tulang belakang. 1, awalnya tuh 2. Cuman lengkung aorta untuk human itu ada yang beregresi. Ya. Kan mengalami occluded ya, menutup, tersumbat ya. Nah, jadi kan akan tersumbat sehingga membentuk satu tempat saja gitu, menjadi arteri branchial aferen ya kan pada ventral ya kan dan menjadi arteri branchial eferen pada bagian dorsal. Yang ini menjadi arteri branchial aferen. Ini menjadi buntu dan buntu ini nggak langsung. Ini kan tadi berhubungan, tapi kan ada insang, dia akan berhubungan dengan insang, ya kan? Nah, ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, terus paham sampai sini ya? Itu pada ya, pada ikan nih. Lalu afferent branchial artery itu berhubungan dengan afferent ya kan berkonek dengan afferent branchial artery dengan apa? Dengan kapiler. Jadi arterial, branchial arteriol, kan arteriol itu ujung paling kecil. Jadi ini dengan ini yang di atas aferen dengan eferen berhubungan dengan arteri di dalam insang tadi dalam berhubungan dengan apa? Dengan kapiler. Kapilernya ada di mana? Ada di dalam insang. Nah, disinilah
terjadi pertukaran CO2 dan O2, gitu ya. Sama dengan yang di sini, ya kan? Di sini sama, cuman pada ikan semua seperti ini, tapi pada squalen tidak pada squalus tidak seperti itu. Nah, kan habis itu kalau pada teleste ikan tulang senjati, ya kan perubahan perkembangannya itu sama dengan yang di atas tadi, ya kan? Nih. Nah, ini lihat sini. Jadi ini afferent-branchial, efferent-branchial, ini afferent-branchial. Kan harusnya kan ini sama ini nyambung, tapi karena di insang, punya lengkung insang, dia berhubungan. Nah, hubungan ini melalui kapiler insang. Di sini baru ada insang, gitu ya. Lu masuk ke dalam, nih, berhubungan dengan aorta. Nah, pada teleste lengkung aorta 1, 2-nya akan apa? Hilang, itu bedanya. Kalau tadi pada squalus lengkung insang 1, 2-nya nggak hilang, masih ada. Ya kan, berkembang di sini kan. Ya kan? Nih, ini bersama ini putus kan hilang kalau pada hewan ini nih. Dia kan membentuk apa? Spirakel, arteri spirakel. Nih arteri spirakel. Nah, kalau pada teleste 1, 2-nya akan apa? Kalau pada sih hilang 1, 2-nya tinggal 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, kalau pada Protopterus ya kan. Nah, lengkung insang 2 tuh 1, 2 udah hilang. Tapi kalau pada Protopterus ya kan nih, 2-nya berhubungan dengan insang, ya kan? Yang 3 ini pada embrio nih menjadi lengkung insang, yang keempatnya itu tidak apa? Dia tidak yang 3, 4 ini tidak diinterrupt oleh insang, nggak ada hubungan dengan ini ada insang, ini ada insang, ada insang. 3, 4 yang ini nggak ada insang, ya tidak ada kapiler insang. Nah, yang keempat itu di lengkung paringnya itu dia akan muncul apa? Insang eksternal. Jadi di berapa tuh? Di 4, ya, di 5, di 6. Ya, dia lengkung insang itu ada apa? Eksternal gill. Itu ya. Kalau pada Dipnoa polypterus, lengkung yang keenam itu, ya lengkung insang yang keenam, dia akan berhubungan dengan apa? Vesika, apa? Bladder, swim bladder, gelembung renang. Nih, berhubungan dengan gelembung renang gitu ya. Itu ya. Oke, sampai sini, Bang. Ini kalau dilihat ini baru pada ikan nih. Jadi pada ikan squalus yang namanya berperan menjadi spirakel. Pada lestei 1, 2-nya hilang gitu kan. Ini menjadi arteri pertembik. Nah, pada Propterus 1, 2-nya hilang. 3-nya itu nggak ada insangnya. Keempatnya tidak ada insangnya juga, ya kan? Tapi dia memiliki eksternal insang luar. Nah, kalau pada hewan bernapas dengan paru-paru, lihat ada gelmurnangnya yang keenamnya berhubungan dengan apa? Vena pulmonalis, arteri dan vena pulmonalis. Paham di sini? Ini pelan-pelan nih. Sekarang pada tetrapoda. Tetrapoda itu adalah hewan berkaki apa 4 seperti apa? Naik ikan sudah selesai. Sekarang mau ke amfibi tetrapoda. Dia punya 6 lengkung insang juga pada masa embrioniknya. 1, 2-nya nih kan transisional regresi dengan segera hilang. Nah, ini kan dia langsung hilang. Nah, terus setelah lengkung 1 dan 2 hilang, lengkung ketiga ya kan. Nah, lengkung ketiga nih. Ini 1, 2 hilang, tinggal 3, 4, 5, 6. Ini ada di buku Ken ya. Nah, lengkung 3 nih menjadi arteri apa? Karotid nih. Lengkung 3 ini kan 3 di sini. Masih berhubungan dengan ini, lengkung ini hilang, tapi kan aorta ventralnya masih ada, akan menjadi AC, arteri karotid, ya kan? Dan menjadi arteri karotid internal. Nah, ini putus, ductus ini kan putus nih aorta dorsalnya, ductus corticus. Jadi ini membentuk, ini akan berhubungan dengan apa? Arteri ke bagian ke kepala, gitu ya. Nah, terus
Kita lihat di sini, kalau ini dilihat 3 dimensi seperti ini, 6 pasangnya tadi, pola dasarnya, ya kan? 1, 2-nya hilang nih, lengkung-lengkung hilang, kan gitu. Pada Urudela yang ini, lihat. Nah, ini kan putus nih, ya. Nah, dia akan membentuk arteri karotid eksternal dan arteri karotid internal, gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat yang lain pada amfibi, ya. Pada amfibi itu kan kebanyakan hidup di darat, bernapas dengan paru-paru. Dia tetap punya 6 pasang lengkung aorta, kan 1, 2-nya sudah hilang tadi, ya kan? Nah, lengkung 3, ya kan? Nah, lengkung 5-nya itu juga hilang nanti pada amfibi naik turus, ya kan? Mana tadi ini? Lengkung 5-nya, nah, tuh. Jadi nih, lengkung 5 hilang dan bergabung dengan sebagian bergabung dengan lengkung yang keempat selama masa embriogenesis. Itu ya, gambarnya nggak dikasih lihat di 1421 yang ini nih, ya. Nah, tuh bedanya dengan amfibi. Terus ini kita lihat pada tetrapoda juga pada anura nih. Anura itu juga 4, ya kan? Yang 3 sampai 6, 1 doang yang sudah hilang tetrapoda. 3, 4, 5 itu yaitu dia berhubungan dengan insang karena kan pada masa cebong ya, masa larva, ya kan? Nah, sekitar 5 sampai 6 hari insang itu kan. Nah, ini lihat nih. Kan masih berfungsi, jadi masih berhubungan dengan insang, ya kan? Nah, terus sampai dia mengalami metamorfosis, maka dia tidak berhubungan dengan insang lagi. Nah, keenam akan menyebar. Yang 6 ini akan putus lengkung aortanya, dia akan membentuk lengkung lengkung pulmonalis. Nah, menuju ke mana? Paru-paru setelah setelah mengalami metamorfosis itu. Sehingga lengkung aorta 6-nya itu akan hilang nih, akan hilang gitu ya. Nah, lengkung aorta dorsal di antara 3 dan 4 ya kan akan membentuk ductus caroticus yang ini akan mengalami hilang, ya kan? Ini kan ada lengkung ductus caroticus hilang antara 3 dan 4, ya kan? Nah, segmen aorta 6 bagian dorsal yang ini nih, bagian dorsal tadi akan berhubungan dengan arteri pulmonalis gitu ya. Dia akan terpisah dengan yang ductus tadi di atasnya, gitu ya. Nah, lengkung keempat ini akan menjadi lengkung sistemik yang menjadi lengkung aorta yang akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung, di sini jantung di sini ke aorta ventral kan ada jantung keluar ke lengkung aorta sistemik seluruh tubuh. Terus ini jantung di sini keluar ke lengkung pulmonalis. Nah, dari jantung, dari lengkung aorta ini juga, lengkung aorta ini kan common komunis ya kan, karotid komunis, karotid umum. Nah, di lengkung aorta keluarga karotid, karotid internal dan karotid eksternal. Ini pada kata. Jadi semuanya ada 6. Sampai sini paham? Semua sampai sini. Ya, Bapak. Oke. Saya enggak ini udah itu yang penting itu aja lengkung aorta. Oke. Sekarang kita masuk ke reptil. Masih banyak di bawah. Saya lengkung aortanya saja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak besok kita lanjut nih sampai ke mamalia tuh. Sedikit lagi. Bicara tentang lengkung aorta. Oke, kalau tidak pertanyaan, besok ke reptil saya stop sampai sini biar nggak pusing. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, cukup jelas? Ini Bu mau nanya. Ya. Tadi kan di jantung ikan dijelasin kenapa jantung ikan itu bentuknya kecil, emang karena si ikannya ini karena hidup di air atau ada faktor lain Bu yang nyebabin jantung ikan itu cuman bentuk tabung kecil? Lurus, nggak bilang lubung kecil. Ukuran jantung itu kan mengadaptasi bentuk tubuh, ukuran tubuh, ya kan?
Jantung itu sekepalan tangan manusia kan? Ya enggak? Ya, Bu. Ukuran besar kecil itu terkait dengan kemampuan untuk memompa darah, ya tidak? Kalau tubuhnya permukaannya luas, jangkauannya luas, tentu darah dibutuhkan juga banyak, ya tidak? Sehingga diperlukan ukuran jantung yang juga sesuai dengan adaptasi dalam menghasilkan memompa darah. Itu ya. Nah, begitu pula dengan jantung pada ikan. Ikan ukurannya karena tubuhnya beda dengan kita, ya. Untuk apa dia jantungnya besar, memompa darah besar? Kan tidak dibutuhkan juga, ya tidak. Nah, kalau terkait jantung lurus, memang awalnya jantung itu sangat sederhana, itu berupa tabung lurus gitu kan. Nah, perkembangan daripada tubuh ikan itu tidak serumit dengan pertumbuhan dari tubuh dari manusia atau hewan-hewan lain. Sehingga memang jantung itu kita pun manusia awalnya juga tabung lurus, tapi ikan itu tidak rumit untuk perkembangan selanjutnya. Ya, kalau Anda tahu di beberapa buku baca, pembentukan daripada tubuh ikan tidak serumit pertumbuhan daripada tubuh manusia. Jadi di kita tabung lurus itu terbentuk, tubuh si ikan tadi ya, dia hanya berupa tabung lurus karena memang dia tidak memerlukan untuk pemisahan daripada antara darah kotor, darah bersih, dia nggak perlu karena dia punya insang ya kan. Dia nggak dari insang langsung ke tubuh darah bersih, masuk ke jantung darahnya masih kotor, dia tidak. Hanya untuk memompa si darah tadi masuk ke situ, jadi jantung nggak perlu rumit, ya, tapi hanya sederhana sebagai tabung lurus. Kira-kira itu apakah menjawab? Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti dibaca supaya Anda lebih paham. Yang penting konsepnya Anda tahu bahwa jantung itu dibuat dari lapisan apa, bagaimana pembentukannya, kenapa jantung dibentuk paling awal, ya tidak? Kenapa dia di bagian intra embrio dia paling duluan dibentuk daripada pembuluh darah, sedangkan di luar itu dibentuk pembuluh darah dulu, gitu ya. Anda harus tahu tadi sudah Ibu ceritakan bukan? Dan Anda baca ya buku-buku pattern. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Ya, yang tidak masuk berarti satu itu yang tidak masuk. Devina betul? Dua kelas, Devina yang tidak masuk ya. Dua kelas siapa? Tapi Devina ada di dalam Zoom ini, Bu. Oh ada. Tapi kok saya tadi absen nggak ada ya? Mana Devina? Saya, Ibu. Oh, Anda bilang, nanti saya alpain kalau udah nyaut. Saya bilang. Oke, berarti masuk semua hari ini ya. Baik, kalau tidak ada Ibu akhiri sampai di sini. Selamat siang, besok kita ketemu hanya 1 jam. Untuk kelas apa nih? Untuk kelas B itu hari Kamis kita libur merah ya. Ya kan? Kemarin Iya, Ibu. kita udah berapa kali libur nggak masuk. Baru besok aja ya, tanggal 9 ya. Kalau misalnya nggak cukup nanti Ibu minta ganti hari ya. Kalau nggak cukup. Kalau masih cukup ya nggak. Oke, tidak ada pertanyaan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.